Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nafisah, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar logika. Nah, logika itu sendiri merupakan dasar dari sebuah penalaran. Bisa juga logika itu penalaran yang didasarkan pada hubungan antara pernyataan, atau bisa istilahnya statement. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara mengambil kesimpulan. Logika juga bisa disebut dengan pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Perbedaannya apa antara pemikiran dan logika? Yaitu pemikiran yaitu kita menggunakan akal, sedangkan logika yaitu menyelidiki, menyeleksi dan menilai pemikiran. Jadi pemikiran dan logika itu beda karena pemikiran hanya dengan akal, sedangkan logika jangkauannya sangat luas. Logika merupakan sebuah ilmu yang memiliki disiplin ilmiah. Kenapa kok dikatakan disiplin ilmiah? Karena mengajarkan metode atau aturan atau prosedur. Contohnya, biologi adalah sebuah disiplin yang termasuk disiplin ilmu alam. Sedangkan mikrobiologi adalah suatu disiplin yang termasuk disiplin biologi. Berarti biologi itu disiplin ilmunya, sedangkan mikrobiologinya yaitu disiplin biologinya. Yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah. Nah, di sini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu disiplin non empirik dan disiplin empirik. Ya, di sini disiplin non empirik itu seperti apa? Yaitu kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman. Jadi kebenarannya ini tidak memerlukan pembuktian atau verifikasi, melainkan cukup dengan pembuktian rasional. Pengetahuan yang tidak bersumber pada pengalaman ini disebut pengetahuan a priori. Yang selanjutnya disiplin empirik, yakni kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual karena itu bersumber pada empiri atau pengalaman. Pengetahuan yang bersumber pada pengalaman disebut dengan pengetahuan a posteriori. Kalau yang tadi pengetahuan yang tidak bersumber pada pengalaman disebut a priori, yang posteriori yaitu pengetahuan yang bersumber pada pengalaman. Contohnya disiplin empirik, yakni ilmu alam dan ilmu manusia. Ilmu alam mempelajari alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia sebagai objeknya. Yang dimaksud manusia sebagai objeknya apa? Yaitu manusia sebagai makhluk atau sesuatu yang menentukan sikap atau memberikan reaksi sendiri terhadap segala sesuatu, baik itu benda-benda dan makhluk-makhluk lainnya. Antara lain ilmu fisika, kimia, biologi, geografi, geologi, astronomi. Sedangkan ilmu manusia terdiri dari ilmu sejarah, ilmu sosial, ilmu bahasa. Nah, ilmu sejarah ini mempelajari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang unik yang tidak dapat diulang. Sedangkan ilmu sosial mempelajari segala sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia atau peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang berulang atau yang dapat diulang. Antara lain ilmu-ilmu sosial meliputi ilmu politik, ilmu ekonomi, geografi, sosial, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya itu ilmu bahasa, yaitu tentang apa? Mempelajari sistem-sistem lambang sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri yang dikembangkan manusia lewat interaksi antar subjek, yakni sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, dan memberikan perintah. Dan ini contoh yang disiplin non-empirik, yaitu yang filsafat dan matematika. Karena kenapa filsafat dan matematika? Karena pengetahuan yang tidak bersumber pada pengalaman. Karena kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau pada sumber pengalaman. Oke, yang selanjutnya yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional atau sistematis. Contohnya meliputi alam semesta dan segala isinya termasuk manusia. Sedangkan objek formal adalah objek material yang dipandang dari sudut tertentu, yakni dari sudut atau dalam konteks suatu pernyataan ini serta dengan menggunakan metode tertentu. Selanjutnya penalaran, yakni proses dalam akal budi yang berupa kegiatan menghubungkan satu pikiran dengan pikiran lain atau menarik sebuah kesimpulan, itu bisa disebut dengan penalaran. Contohnya, unta adalah binatang. Binatang adalah makhluk hidup. Jadi, kesimpulannya untuk unta adalah makhluk hidup. Yang kedua yaitu premis, adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah pernyataan disebut dengan kesimpulan. Contohnya gini, unta adalah binatang. Ini disebut dengan premisnya. Sedangkan kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan sebuah atau beberapa pernyataan yang disebut dengan premis. Jadi kesimpulannya apa? Tadi kan unta adalah binatang, itu premis. Binatang adalah makhluk hidup, itu premis. Kesimpulannya apa? Jadi unta adalah makhluk hidup. Jadi premis dan kesimpulan ini merupakan pengertian yang korelatif, yang saling berhubungan, yang berkaitan satu dengan lainnya, masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Yang pertama yaitu penalaran deduktif, merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Jadi kalau deduktif itu dari khusus ke umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Contohnya, yang pertama, premis 1. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis kedua, jerapah adalah hewan. Jadi kesimpulannya, jerapah adalah makhluk hidup. Contoh yang kedua yaitu penalaran induktif, merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Jadi kalau deduktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik. Contohnya, premis 1, sapi mempunyai mata. Premis 2, perkutut mempunyai mata. Premis ketiga, ular mempunyai mata. Kesimpulannya, setiap hewan mempunyai mata. Selanjutnya, argumen atau argumentasi, yaitu kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan menalar. Argumen adalah sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu pernyataan yang dinamakan kesimpulan. Kesimpulan yang diterima berdasarkan pernyataan lainnya. Selanjutnya, validitas logika.
Valid berasal dari bahasa Latin yaitu validus yang berarti kuat. Perkataan validitas dalam logika digunakan arti penentuan valid atau tidaknya sebuah argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika kesimpulannya berakar dalam premisnya. Di sini ada 4 teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatik, yang keempat teori intersubjektivitas. Teori korespondensi yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar. Selanjutnya yaitu teori pragmatik yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang efektif. Yang terakhir yaitu teori intersubjektivitas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian atau konsensus yang dapat dicapai atau diterima oleh orang, terutama di kalangan para pakar keahlian. Jadi dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa masalah validitas argumen adalah masalah bentuk logikal. Artinya bagaimana yang menentukan valid atau tidaknya sebuah argumen adalah bentuk logikal dari argumen yang bersangkutan dan bukan isinya atau kebenaran pernyataan-pernyataannya. Selanjutnya yaitu kegiatan akal budi manusia. Kegiatan berpikir manusia berlangsung di dalam akal budi atau intelek manusia. Kegiatan berpikir adalah kegiatan akal budi atau intelek. Jacques Maritain mengatakan ada tiga langkah kegiatan akal budi. Yang pertama yaitu aprehensi sederhana, kedua keputusan atau judgment, yang ketiga yaitu penalaran atau reasoning. Selanjutnya yaitu konsep. Konsep berasal dari bahasa Latin atau concipere, yakni mencakup, mengandung, menyadap atau menangkap. Konsep yakni hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia atau sinonimnya adalah ide. Berarti konsep itu sama dengan ide, gagasan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus punya konsep, kita harus punya rancangan. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa konsep, itu merupakan hal sia-sia karena sesuatu yang terkonsep akan hasilnya lebih baik, akan lebih bagus. Gambaran dari suatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik dan kualitas. Ada dua macam kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kalau kualitas primer itu diamati secara langsung, misalnya panjang, lebar, luas, volume, dan bentuk, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kualitas sekunder itu artinya sifat-sifat atau karakteristik yang termasuk kelompok ini tidak melekat pada materi konsep. Contohnya putih, merah, asin, manis, jujur, jahat, itu termasuk kualitas sekunder. Ciri-ciri konsep yaitu komprehensi. Ciri-ciri konsep adalah suatu pengertian tentang objek tertentu. Dapat dikatakan bahwa konsep adalah sebuah perwakilan universal dari sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur esensial yang mirip. Contohnya, setiap konsep selalu mempunyai dua aspek, yaitu aspek komprehensi dan aspek ekstensi. Contohnya serangga, ini komprehensinya atau ciri-cirinya. Komprehensi bisa disebut dengan ciri-ciri. Serangga, ciri-cirinya serangga ini apa? Serangga ini binatang. Kedua, tubuhnya dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Ketiga, mempunyai 2 pasang sayap. Itu ciri-ciri serangga. Banyak lagi ciri-ciri serangga, tapi saya sebutkan hanya 3 saja. Yang selanjutnya itu ekstensi.
Selanjutnya, ekstensi atau bisa disebut dengan jenis atau nama. Serangga ini apa sih? Jenis serangga itu bisa jangkrik, bisa belalang, bisa lipas. Jadi dari penjelasan saya di atas, bahwasanya kita itu perlu berpikir secara logika, secara nalar, sejarah. Cukup sih, sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.